Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam di Mekah. Kemudian dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Di antaranya 1. Pengertian dakwah, 2. Substansi dakwah, 3. Strategi dakwah, dan 4. Hikmah dakwah. Poin pertama, pengertian dakwah. Kata dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab da'a yada'u da'watan yang memiliki banyak makna. Di antaranya adalah 1. Bermakna an-nida, yaitu panggilan. 2. Bermakna mengajak kepada sesuatu atau mendorong orang lain untuk melakukan apa yang kita anjurkan. 3. Bermakna mengajak pada suatu hal agar diyakini dan didukung. 4. Bermakna munajat atau doa. Dakwah secara bahasa ini mengandung makna ajakan pada kebaikan yang akan menyelamatkan dan ajakan pada keburukan yang akan menyebabkan kecelakaan dan kehinaan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Poin kedua, substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ayat 1-5 surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sejak itu ia diangkat menjadi nabi ketika ia menerima ayat 1-7 surat Al-Mudaththir. Maka ia pun diangkat menjadi rasul. Dakwah Nabi di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Selama itu, Nabi menanamkan nilai-nilai tauhid dan mengajarkan akhlak mulia. Nilai-nilai ketauhidan ini membuat Nabi dan sahabat-sahabatnya tangguh menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, serta tetap bersemangat menyampaikan kebenaran. Poin ketiga, strategi dakwah Rasulullah. Pada awalnya, Nabi berdakwah secara rahasia dan hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istrinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan Zaid bin Harisah, bekas budaknya. Sementara itu, laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Quhafah. Setelah perintah Allah turun melalui surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai
216 dan surat Al-Hijr ayat 94. Maka Nabi pun melakukan dakwah secara terang-terangan, yakni terbuka. Poin kedua, substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Sejak itu ia diangkat menjadi nabi ketika ia menerima ayat 1 sampai 7 surat Al-Mudaththir. Maka ia pun diangkat menjadi rasul. Dakwah Nabi di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Selama itu Nabi menanamkan nilai-nilai tauhid dan mengajarkan akhlak mulia. Nilai-nilai ketauhidan ini membuat Nabi dan sahabat-sahabatnya tangguh menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, serta tetap bersemangat menyampaikan kebenaran. Poin ketiga, strategi dakwah Rasulullah. Pada awalnya Nabi berdakwah secara rahasia dan hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istrinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan Zaid bin Harisah, bekas budaknya. Sementara itu, laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Quhafah. Setelah perintah Allah turun melalui surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 dan surat Al-Hijr ayat 94, maka Nabi pun melakukan dakwah secara terang-terangan, yakni terbuka. Poin yang keempat, hikmah secara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram, persatuan dan saling menghormati antar agama, menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin, memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara manusia dengan manusia. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam dan terciptanya hubungan yang kondusif.